Yo gengs, balik lagi di channel yang paling ngerti ketakutan kalian. Pernah nggak sih kalian tinggal di satu tempat yang rasanya akrab banget, sampai kalian kenal semua tetangga? Nah, bayangin kalau di antara senyum ramah dan sapaan hangat itu, salah satunya adalah monster yang haus darah. Cerita kali ini datang dari sebuah desa terpencil, di mana paranoia lebih mematikan dari pisau. Tonton sampai habis karena pelakunya adalah orang yang paling tidak akan pernah kalian duga. Namanya Desa Sungai Hitam. Letaknya tersembunyi di pedalaman Kalimantan. Terisolasi oleh rawa-rawa gambut dan hutan lebat yang tak berujung. Akses satu-satunya ke dunia luar adalah lewat aliran sungai yang airnya berwarna gelap seperti teh pekat. Di desa inilah Joko dan istrinya Sari tinggal. Mereka menantikan kelahiran anak pertama mereka, sebuah kebahagiaan yang terasa begitu besar di tengah kesederhanaan hidup. Namun seminggu sebelum hari perkiraan lahir, keanehan mulai terjadi. Malam-malam di Desa Sungai Hitam yang biasanya hanya diisi suara jangkrik dan katak, kini diselingi oleh suara aneh. Suara seperti kepakan sayap besar yang basah berputar-putar di atas atap rumah warga. Beberapa orang yang berani mengintip keluar tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan malam yang pekat. Pagi harinya, beberapa warga menemukan ayam-ayam mereka di kandang mati dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada bekas gigitan predator. Ayam-ayam itu hanya tergeletak lemas, seolah semua darahnya telah dihisap habis. Para tetua desa mulai berbisik-bisik cemas. Mereka saling bertukar pandang penuh arti, menyebut satu nama dalam keheningan yang menakutkan. Kuyang. Joko mencoba menenangkan Sari yang kandungannya semakin membesar dan rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Ia memasang anyaman daun nanas berduri di setiap sudut rumah dan di bawah kolong, sebuah kepercayaan lama untuk menangkal makhluk jadi-jadian itu. Ia juga memastikan semua jendela tertutup rapat sebelum matahari terbenam. Malam itu, teror datang langsung ke rumah mereka. Saat desa baru saja diselimuti kegelapan, terdengar suara gesekan aneh di dinding papan rumah mereka. Srek, srek, srek. Seperti sapu lidi yang digesekkan dengan kasar. Joko memegang parang dengan tangan gemetar, berdiri di depan kamar tempat Sari berbaring ketakutan. Suara itu kemudian berpindah ke atap, diikuti oleh suara seperti sesuatu yang berat dan basah mendarat di atas sana. Lalu keheningan. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Joko menahan nafas. Telinganya mencoba menangkap suara sekecil apapun. Tiba-tiba, dari jendela kamar yang menghadap ke rawa, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Disusul suara desisan lirih yang terdengar seperti lapar. Lapar. Jantung Joko serasa berhenti berdetak. Ia tahu makhluk itu ada di luar jendelanya. Ia tahu apa yang diinginkannya. Makhluk itu mengincar darah persalinan dan bayi di dalam kandungan istrinya. Ketakutan terbesar setiap calon orang tua di pedalaman Kalimantan kini telah menjadi kenyataan bagi mereka. Paranoia mulai menyebar. Siapa di antara tetangga mereka yang di siang hari tersenyum ramah, namun di malam hari berubah menjadi kepala terbang pemangsa? Ketakutan dan amarah bergejolak dalam diri Joko. Ia tidak akan membiarkan apapun menyakiti keluarganya. Sambil menggenggam parang lebih erat, ia melompat ke arah jendela dan menyibakkan tirai kain lusuh itu dengan kasar. Untuk sesaat, ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan pekat malam di atas rawa. Lalu ia melihatnya, sesosok kepala tanpa badan melayang mundur perlahan dari jendela. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan tergerai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi.
Matanya merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah Joko dengan kebencian murni. Di bawah lehernya yang terpenggal, organ-organ dalamnya menjuntai mengerikan. Jantung, usus, dan paru-paru berdenyut-denyut pelan dan meneteskan cairan gelap berbau anyir. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi hitam dan runcing sebelum akhirnya berbalik dan terbang melesat ke dalam kegelapan malam, meninggalkan jejak cahaya kemerahan dan suara kepakan basah yang menjauh. Joko terhuyung mundur, nafasnya tersengal. Pemandangan itu terpatri selamanya di benaknya. Ia langsung menutup jendela dan mengganjalnya dengan lemari kecil. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia dan Sari tidak tidur sama sekali. Mereka hanya duduk berpelukan di sudut ruangan, mendengarkan setiap suara kecil dari luar, menunggu fajar datang seperti menunggu anugerah. Pagi harinya, berita tentang teror di rumah Joko menyebar secepat api di desa Sungai Hitam. Paranoia yang tadinya hanya bisik-bisik kini menjadi wabah ketakutan yang nyata. Warga mulai saling lirik, saling curiga. Senyum ramah kini terasa seperti topeng. Sapaan hangat kini terdengar hampa. Siapa di antara mereka yang menjalani kehidupan ganda? Siapa yang di malam hari melepaskan kepalanya untuk berburu? Kecurigaan pertama jatuh pada Nenek Minah, seorang janda tua yang tinggal sendirian di gubuk paling ujung desa, dekat dengan hutan. Ia dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang ramuan-ramuan herbal, dan beberapa orang percaya ia juga mendalami ilmu-ilmu gaib. Joko sendiri pernah melihatnya berjalan di dekat rumahnya pada sore hari, tatapannya aneh dan kosong. Kecurigaan kedua mengarah pada Bu Lasmi, tetangga sebelah mereka. Seorang wanita yang sudah lama menikah namun belum juga dikarunia anak. Beberapa kali ia kedapatan menatap perut buncit Sari dengan pandangan yang sulit diartikan. Apakah itu pandangan iri atau pandangan lapar? Siang itu, Bu Lasmi datang ke rumah Joko membawakan bubur sumsum untuk Sari. Ia tersenyum ramah seperti biasa, mengelus perut Sari dan bertanya kapan bayinya akan lahir. Namun kini keramahannya terasa salah. Sentuhannya terasa dingin dan pertanyaannya terdengar seperti sedang mengumpulkan informasi. Ada juga Ratih, pendatang baru yang pendiam. Ia pindah ke desa 6 bulan yang lalu setelah suaminya meninggal. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan sikapnya yang selalu menyendiri membuatnya menjadi target empuk untuk dicurigai. Hari-hari menjelang persalinan Sari adalah hari-hari penuh teror. Joko hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Ia memperkuat dinding, menutupi setiap celah, dan menaburkan garam serta merica di sekeliling rumah. Setiap malam, suara kepakan sayap itu kembali terdengar berputar-putar di atas atap, seolah sedang menunggu saat yang tepat. Suatu sore, saat Joko sedang memperbaiki pagar, Bu Lasmi kembali datang. Ia lagi-lagi membawakan makanan, mengatakan agar Sari punya banyak tenaga untuk persalinan nanti. Saat ia menyerahkan rantang makanan itu kepada Joko, angin berhembus pelan. Hidung Joko mencium sebuah aroma aneh yang samar-samar menempel di tubuh Bu Lasmi. Aromanya tidak sedap, tapi juga tidak busuk. Campuran antara minyak kelapa tengik, bunga melati yang mulai layu, dan sedikit bau anyir darah. Joko pernah mendengar dari kakeknya tentang bau ini. Bau minyak kawiang.
minyak sakti yang digunakan para penganut ilmu hitam untuk membantu mereka melepaskan kepala dari tubuhnya. Jantung Joko berdebar kencang. Ia menatap wajah Bu Lasmi yang tersenyum dan untuk pertama kalinya ia merasa sedang menatap wajah seorang monster. Apakah benar dia pelakunya? Aroma aneh yang tercium dari tubuh Bu Lasmi membuat darah Joko berdesir. Ia menerima rantang makanan itu dengan tangan gemetar, berusaha keras menyembunyikan kecurigaannya di balik senyum kaku. Setelah Bu Lasmi pergi, Joko tidak berani memberikan makanan itu kepada Sari. Dengan hati-hati, ia membuangnya ke sungai di belakang rumah saat tidak ada yang melihat. Kecurigaannya kini mengerucut pada satu orang. Setiap gerakan Bu Lasmi, setiap kata-katanya, kini terasa seperti sebuah ancaman terselubung. Malam itu, saat yang ditakutkan pun tiba. Air ketuban Sari pecah. Persalinan akan segera dimulai. Kepanikan melanda Joko. Bidan desa, Bu Anis, tinggal di seberang sungai dan tidak mungkin menyeberang di tengah malam yang penuh teror ini. Mereka terjebak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Bu Lasmi yang mengaku pernah beberapa kali membantu persalinan sebelum bidan datang ke desa. Sebuah pilihan yang mengerikan, membiarkan istrinya berjuang sendiri atau meminta bantuan pada orang yang paling ia curigai sebagai kuyang. Tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, Joko berlari ke rumah sebelah dan menggedor pintu. Bu Lasmi keluar dengan wajah cemas yang tampak tulus. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergegas masuk ke rumah Joko untuk membantu Sari. Di dalam kamar yang remang-remang, diterangi lampu minyak, Bu Lasmi dengan cekatan menyiapkan semua yang diperlukan. Ia menenangkan Sari, memijat punggungnya dan memberikan instruksi dengan suara yang mantap. Joko berdiri di sudut ruangan, memegang parang. Hatinya terbelah. Di satu sisi ia melihat seorang tetangga yang baik hati sedang menolong istrinya. Di sisi lain, ia melihat monster yang mungkin hanya menunggu saat yang tepat untuk memangsa. Ia terus mengawasi setiap gerakan Bu Lasmi. Matanya tidak pernah lepas dari leher wanita itu. Di luar rumah suasana semakin mencekam. Suara kepakan sayap itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih sering, seolah tahu bahwa waktu perjamuan sudah dekat. Terdengar juga suara-suara lain seperti desisan dan tawa cekikikan dari berbagai arah. Sepertinya bukan hanya satu, tapi beberapa kuyang sedang berkumpul di luar, terpancing oleh aroma darah persalinan. Di tengah proses persalinan yang menyakitkan, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah dapur. Brak! Joko tersentak dan langsung berlari ke sana, mengira kuyang berhasil masuk. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Jendela dapur masih tertutup rapat. Saat ia hendak kembali ke kamar, ia mendengar suara jeritan Sari. Ia bergegas kembali. Di dalam kamar, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Bayinya telah lahir, seorang anak laki-laki yang mungil. Tapi Bu Lasmi tidak sedang membersihkan bayi itu. Ia memegang bayi itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang sebuah pisau kecil yang entah ia ambil dari mana. Matanya menatap bayi yang baru lahir itu dengan tatapan lapar yang tidak bisa disembunyikan lagi. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. "Serahkan anak itu," teriak Joko, mengangkat parangnya. Bu Lasmi mentawakan, suara tawanya melengking dan tidak wajar. "Anak ini milikku, aku yang sudah menunggunya, aku yang lebih berhak." Pada saat yang sama, terdengar suara dobrakan keras dari pintu depan. Pintu kayu itu hancur dan sesosok tubuh masuk ke dalam rumah. Tapi itu bukan kuyang, itu adalah Rati, si pendatang pendiam dengan wajah panik. Di belakangnya, beberapa warga desa juga ikut masuk, membawa obor dan senjata seadanya. "Jangan! Bukan dia pelakunya!" teriak Rati, menunjuk ke arah Bu Lasmi. Semua orang bingung. Bu Lasmi yang jelas-jelas sedang mengancam bayi, tertawa semakin keras. "Kalian semua terlambat.
Tapi sebelum Bu Lasmi bisa melakukan apapun, Ratih melemparkan sebuah bungkusan kain kecil ke arahnya. Bungkusan itu mengenai dahi Bu Lasmi dan pecah, menyebarkan bubuk putih ke wajahnya. Bu Lasmi menjerit kesakitan seolah terbakar api. Kulitnya melepuh dan mengeluarkan asap. Ia menjatuhkan pisau dan bayi itu, yang untungnya berhasil ditangkap oleh Joko. "Itu bubuk tulang babi, dia tidak akan bisa berubah!" teriak Ratih. Tepat saat itu, dari luar jendela, sesosok kepala kuyang melesat masuk, menerobos kaca jendela dengan mudah. Tapi tujuannya bukan bayi itu. Kuyang itu dengan mata merah menyala langsung menerjang ke arah Bu Lasmi yang sedang menjerit kesakitan di lantai. Organ dalamnya yang menjuntai melilit tubuh Bu Lasmi. Semua orang terpana. Ternyata ada lebih dari satu kuyang dan mereka tidak bekerja sama. Yang lebih mengejutkan lagi, saat kepala kuyang itu berbalik, rambutnya tersibak, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah wajah Nenek Minah, si janda tua. "Dia mencuri mangsaku," desis Nenek Minah dengan suara yang bukan miliknya, sebelum akhirnya kembali terbang keluar jendela, membawa tubuh Bu Lasmi yang sudah tidak bergerak. Desa Sungai Hitam ternyata memiliki dua monster, satu serakah, dan satu lagi lebih tua, lebih kuat, dan tidak suka saingannya mencuri dari wilayahnya. Misteri telah terpecahkan, tapi terornya belum berakhir. Kejadian di rumah Joko malam itu mengguncangkan Desa Sungai Hitam sampai ke akarnya. Warga yang tadi berkumpul hanya bisa berdiri membeku, mencoba memproses kengerian yang baru saja mereka saksikan. Dua orang tetangga mereka ternyata adalah penganut ilmu hitam. Satu telah tewas dengan cara yang mengerikan, dibawa oleh yang lain. Misteri tentang siapa kuyang di desa itu telah terungkap, namun kelegaan tidak kunjung datang. Justru sebaliknya, ketakutan mereka kini memiliki wujud yang pasti, Nenek Minah. Di tengah kebingungan itu, semua mata tertuju pada Ratih. Wanita pendiam itu kini berdiri di tengah ruangan, napasnya masih terengah-engah. Kepala desa, Pak RT, mendekatinya dengan hati-hati. "Bagaimana kau tahu semua ini, Ratih? Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Suaranya mewakili pertanyaan semua orang. Ratih menatap wajah-wajah tetangganya yang penuh curiga. Dengan suara bergetar, ia akhirnya menceritakan segalanya. Ia bukan pendatang biasa. Ia adalah cucu dari seorang pemburu kuyang legendaris dari desa lain. Neneknya dulu tewas saat melawan Nenek Minah bertahun-tahun yang lalu. Ratih datang ke Desa Sungai Hitam bukan untuk memulai hidup baru, melainkan untuk menuntaskan dendam dan menghentikan teror yang sama yang telah menghancurkan keluarganya. Ratih sudah lama mengawasi Nenek Minah, tapi ia juga merasakan ada penganut ilmu hitam lain yang lebih muda dan ceroboh, Bu Lasmi. Ratih tahu Bu Lasmi yang putus asa karena tidak punya anak telah berguru pada Nenek Minah. Namun ia menjadi serakah dan mencoba beraksi sendiri untuk mendapatkan bayi Joko. Malam itu Ratih sengaja mengumpulkan warga dengan dalih ingin melakukan ronda karena ia tahu puncak teror akan terjadi. Ia membawa bubuk tulang babi, satu-satunya cara untuk melumpuhkan kuyang saat masih dalam wujud manusia. Penjelasan Ratih membuat warga mengerti, namun tidak lantas membuat mereka tenang. Nenek Minah masih di luar sana. Ia kini tahu identitas Ratih dan ia pasti akan membalas dendam karena telah mengganggu perburuannya. Desa Sungai Hitam kini menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan gaib. Keesokan harinya, gubuk Nenek Minah ditemukan kosong. Ia telah menghilang, tapi semua orang tahu ia tidak pergi jauh. Ia hanya bersembunyi, menunggu malam tiba. Di bawah pimpinan Ratih dan Pak RT, warga desa bersiap untuk pertarungan terakhir.
Mereka mengumpulkan semua benda yang diyakini bisa melawan kuyang, bambu kuning, cermin, bawang putih, dan tentu saja bubuk tulang babi yang disiapkan Ratih. Para wanita dan anak-anak dikumpulkan di balai desa yang dijaga ketat, sementara para pria bersiap untuk menghadapi malam. Saat senja tiba, desa terasa seperti kota mati. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, kecuali dari obor-obor yang dipegang para pria. Joko dengan bayi mungilnya yang aman dalam dekapan sari di balai desa ikut bergabung. Ini bukan lagi hanya tentang keluarganya, ini tentang keselamatan seluruh desa. Malam datang dengan cepat, membawa keheningan yang mencekam. Lalu, suara kepakan sayap itu terdengar. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Nenek Minah tidak kembali sendirian. Ia telah memanggil sekutu-sekutunya, kuyang-kuyang lain dari hutan dan rawa di sekitar. Langit malam di atas desa Sungai Hitam dipenuhi dengan kepala-kepala terbang dengan organ menjuntai. Mata mereka merah menyala seperti kawanan serigala lapar yang turun dari langit. Pertempuran pun dimulai. Para pria berteriak, mengayunkan bambu kuning dan melemparkan bawang putih. Beberapa kuyang menjerit dan menghindar, tapi sebagian besar terlalu kuat. Mereka menyambar ternak, menghancurkan atap rumah, dan menyebarkan teror. Di tengah kekacauan itu, Ratih mencari target utamanya. Ia melihat Nenek Minah yang terbang lebih tinggi dari yang lain, seolah sedang memimpin serangan. Ratih tahu, mengalahkan para pengikutnya tidak akan ada gunanya jika pemimpinnya tidak jatuh. Dengan nekat, Ratih memanjat atap balai desa. Di tangannya, ia memegang sebuah cermin tua berbingkai perak, pusaka terakhir dari neneknya. Menurut legenda, seorang kuyang akan mati jika melihat wujud aslinya yang mengerikan melalui cermin keramat itu. "Minah!" teriak Ratih. Suaranya lantang membelah kekacauan. "Hadapi aku jika kau berani." Nenek Minah menoleh, matanya yang merah menyala penuh kebencian. Ia melesat turun, langsung menerjang Ratih. Tepat sebelum makhluk itu menerkamnya, Ratih mengangkat cermin itu. Nenek Minah melihat pantulan dirinya sendiri. Wajah pucat yang mengerikan, mata merah penuh nafsu, dan organ-organ menjijikkan yang menjuntai. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa monsternya wujud yang ia pilih. Ia menjerit, bukan jeritan amarah, tapi jeritan kesakitan dan penyesalan yang luar biasa. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api biru meledak dari matanya dan organ-organnya mengering menjadi abu. Dengan sebuah ledakan kecil, kepala itu hancur di udara, lenyap selamanya. Melihat pemimpin mereka musnah, kuyang-kuyang lainnya panik dan kabur, menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Pertempuran telah usai. Desa Sungai Hitam selamat. Meskipun kemenangan diraih, desa itu tidak akan pernah sama lagi. Luka dari paranoia dan teror terlalu dalam. Tapi dari abu ketakutan itu, lahir sebuah ikatan baru. Mereka kini tahu bahwa monster paling menakutkan terkadang bersembunyi di balik senyum yang paling ramah. Dan pahlawan sejati bisa datang dari sosok yang paling pendiam.